Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mencintai kita dengan kasih yang berkobar-kobar. Amin. Bapak Ibu percaya ini? Bahwa Allah kita mencintai kita, mengasihi kita. Bukan dengan kasih yang datar, saudara. Tapi dia mencintai kita dengan kasih yang menyala-nyala. Saudara yang kekasih, apakah mungkin seorang perempuan meninggalkan bayi yang lahir dari kandungannya? Tapi kalau ada wanita yang melupakan anaknya, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Amin Bapak Ibu, itu kasih Tuhan yang menyala-nyala. Saudara, Yesus juga berkata, saudaraku, di dalam firman-Nya, saudara, bahwa Allah mengasihi kita. Dalam firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah atas hidup kita itu nggak bisa dipisahkan oleh apapun, saudaraku. Bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Jadi Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang menyala-nyala, kasih yang berkobar-kobar. Dan firman Tuhan dalam kitab Mazmur katakan, kasih Allah selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Jadi dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara bukan dengan kasih yang kemarin, tapi dengan kasih yang baru. Saudara, kadang-kadang kita gak mampu memikirkan, gak mampu mengerti seperti apakah dalamnya kasih Allah itu atas hidup kita. Tetapi saudara yang kekasih, ya silakan berikutnya. PowerPoint-nya bisa ya. Namun persoalannya kita selalu mengusahakan untuk dikasihi. Saudara, kita selalu berpikir bahwa Allah itu tidak mengasihi kita seperti apa yang kita pikirkan. Akibatnya kita bergantung kepada perbuatan kita untuk mendapatkan kasih. Saudara yang kekasih, kita mengukur bahwa kasih Allah itu bergantung kepada perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau saya berbuat baik, melayani dengan pelayanan yang besar, melakukan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna, pastilah Tuhan mengasihi saya. Pastilah Tuhan tuh mencintai saya. Perbuatan-perbuatan baik saya akan upayakan. Tujuannya apa? Supaya saya mendapatkan kasih Tuhan. Saudara, pengalaman ini saya alami dalam hidup saya di masa yang lalu. Itu sebabnya ketika saya satu kali gagal dan melakukan dosa, saudaraku, saya bisa puasa sampai 3 hari. Kenapa? Saya rasanya gak enak, saudaraku. Kalau datang nyembah Tuhan, saudara, kayaknya Tuhan itu menutup telinganya. Saya perlu melakukan sesuatu. Saya perlu melakukan perubahan dulu. Baru saya ngerasa lega untuk datang kepada Tuhan. Nah, ketika perbuatan kita tidak sempurna, maka kita merasa gak nyaman. Ya, selanjutnya. Nah, saudara, tapi masalahnya kita ini adalah anak Tuhan. Anaknya Allah kita, saudaraku. Dan kalau saya memiliki anak, dia, Abdiel, anak saya, dia gak perlu mengusahakan sesuatu sebetulnya untuk dicintai. Kenapa? Karena dia cukup menjadi dirinya sendiri dan saya seharusnya mencintai dia. Sebab dia adalah darah daging saya. Dia adalah anak saya. Dia gak perlu berupaya untuk saya cintai. Karena dia anak saya, saudara. Tapi anehnya, kita gak bisa menggambarkan Allah itu sebagai Bapa yang saudara yang kekasih menerima kita apa adanya.
Iya, dalam nyanyian saudaraku, dalam doa. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berpikir bahwa cinta Allah itu sebatas perbuatan kita. Kalau perbuatan baik saya, saudaraku yang kekasih, itu betul-betul mengesankan hati saudara. Itu artinya Bapa juga mengasihi saya. Tapi ketika saya gagal satu kali, Tuhan akan menolak saya. Saudara, pengertian yang seperti inilah saudara yang kasih, yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam hadirat Allah secara bebas. Kita dituduh oleh hati nurani kita sendiri, saudaraku. Apalagi iblis, saudara. Setan itu disebut sebagai diabolos. Penuduh. Enggak melakukan dosa aja suka dia korek-korek, saudaraku, supaya dia punya kesempatan untuk menuduh. Apalagi ketika kita gagal, saudara. Yang udah kita beresin, yang kita udah selesaikan, itu bisa muncul. Nah, itu tipuan saudara yang kekasih. Bahkan saudaraku udah 30 tahun yang lalu saudaraku, saya udah beresin dengan orang tua saya, sudah beresin dengan orang tertentu saudaraku. Tapi dia bisa muncul ketika saya mendengar nama orang itu sama dengan nama orang yang pernah saya punya masalah. Saudara yang kekasih, saya merasa bersalah, saya merasa tertuduh dan sebagainya. Saudara, ternyata ini umum terjadi di dunia kekristenan. Saudara, kita harus tahu kenapa ini. Supaya apa saudaraku? Supaya kita bisa tahu saudaraku, kenapa kok kekristenan kita up and down. Sering sekali ketika kita gagal, kita rasanya gak memiliki kekuatan lagi. Ya udah segini aja, udah selesai. Gitu loh saudaraku. Dan kita gak maksimal dengan Tuhan. Oke, selanjutnya saudara. Iya, problem terbesar kita adalah Tuhan mencintai saya bergantung perbuatan saya. Artinya Tuhan mencintai perbuatan saya dan bukan pribadi saya. Padahal saya adalah anak. Seorang pribadi yang pasti dikasih oleh orang tua saya. Seharusnya orang tua yang benar begitu saudaraku. Apa mungkin saudaraku anak kita lahir cacat saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa tidur di sana saudaraku. Dan kita menolak dia. Orang tua yang benar gak begitu. Apalagi Bapak kita di surga. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan menyebutkan kata mama pun mungkin dia gak bisa saudara. Tapi kita melakukan banyak hal. Kita melakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena apa? Karena dia seorang pribadi. Nah, ini adalah pemahaman yang dapat menyebabkan problem emosional kita. Selanjutnya saudaraku. Iya, kita tidak percaya akan cinta tanpa usaha, tanpa perbuatan dari pihak kita. Dan kita tidak bisa membedakan pribadi kita dan perbuatan kita. Saudara, karena statement ini kita nggak bisa bedakan antara pribadi kita dengan perbuatan kita. Kita sering melakukan itu kepada anak kita. Itu buktinya kalau kita tidak bisa membedakan antara pribadi dan perbuatan kita. Buktinya gini saudaraku. Ketika anak kita melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang kali, katakan seperti itu. Kita, saudara yang kekasih, kita membenci dosanya, membenci kesalahannya sekaligus anaknya. Saudara, di Medan, saudaraku, banyak sekali di koran-koran ketika seorang anak dengan seorang ibu atau bapak, mereka itu selisih paham. Atau mungkin bisnisnya saudaraku kacau oleh sebab anaknya dan sebagainya. Dan orang tuanya udah benar-benar kesel. Itu diumumkan di koran loh saudara. Mulai sejak tanggal ini, bulan ini, saya dengan nama ini tidak ada hubungan darah apapun lagi. Dia bukan anak saya. Segala sesuatu yang saya tidak bertanggung jawab lagi atas anak ini.
benar diputuskan saudaraku. Kalau kita melihat kegagalan anak kita dan sekaligus kita menolak pribadinya, itu artinya kita nggak bisa bedakan saudaraku, pribadi kita dengan perbuatan kita. Itu yang kita terima saudara mungkin di masa yang lalu dari orang tua kita. Kita ditolak saudaraku oleh karena satu kesalahan. Dibandingkan oleh karena satu kesalahan. Sekaligus pribadinya. Saudara, satu kali ada seorang wanita. Pelacur. Kedapatan berbuat dosa saudaraku. Dan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi membawa wanita ini saudaraku di hadapan Yesus. Kalau menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina ini harus dilempari sampai mati. Lalu mereka mau menjebak Yesus. Apa pendapatmu? Yesus gak bicara apa-apa saudara. Dia cuma menulis di bawah. Lalu kemudian dia berkata begini saudara. Siapa dari antaramu yang tidak pernah melakukan dosa, lemparilah dia. Dari yang paling kecil sampai yang besar, semuanya diam dan mereka meninggalkan perempuan yang berzina ini. Perempuan ini udah nangis dan gemetar di bawah saudaraku. Dia udah pantas untuk menerima kematiannya karena dosanya. Mereka sekarang pergi semua. Sebetulnya perempuan ini juga tahu. Yesus yang tidak berbuat dosa, yang berdiri di hadapannya. Dialah yang pantas melempari wanita ini dengan batu. Betul? Tapi Yesus berkata, hai wanita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Artinya, aku benci dosamu. Tapi aku terima pribadimu. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, Allah menerima pribadi kita. Dan perbuatan kita nanti menyusul. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau dibilang persoalan ya memang begitulah adanya. Artinya begini. Saya mau nanya Bapak Ibu, sebelum kita mengenal kasih Tuhan, kita mengenal kasih siapa dulu? Nah itu dia persoalannya. Dan seperti apa kita mengalami kasih orang tua kita dan kita selalu berpikir seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Itu persoalan terbesarnya. Kalau orang tua kita adalah orang tua yang selalu menuntut, kita berpikir Allah juga menuntut. Ketika kita rasanya tidak sempurna datang kepada Dia, kita berusaha seperti istri saya tadi katakan, kita berusaha untuk sempurna dan akhirnya kita berdiri bukan kepada kasih Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan berdasarkan perbuatan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan berdasarkan perbuatan kita, maka kehidupan kekristenan kita up and down. Pada waktu perbuatan kita baik, kita merasa, wah hari Minggu bisa angkat tangan, bisa memuji Tuhan, tapi kalau hari itu kita rasanya buruk, kita nggak berani datang kepada Tuhan. Karena kita melihat bahwa kasih Tuhan itu seperti kasih orang tua kita. Maaf, saya tidak menjelekkan orang tua kita sama sekali. Ya. Karena itulah yang mereka terima. Nah ini yang harus kita putuskan. Jadi kalau orang tua kita, orang yang gampangan, orang anak yang berbuat dosa seperti apa terserah aja. Dan akhirnya kita juga berpikir Tuhan itu gampangan. Jadi ada dua jenis kasih, ada kasih yang sangat menuntut, ada kasih yang gampangan. Everything is okay. Tapi itulah sebabnya setiap kita itu harus ngalamin pemulihan, pengenalan akan kasih Tuhan. Pengalaman akan kasih Tuhan itu lewat pewahyuan firman Tuhan. Dan itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak cukup hanya sekedar tahu firman Tuhan,
Tapi kita perlu pewahyuan. Makanya Paulus berkata bahwa supaya kamu tahu betapa dalam, lebar, tingginya kasih Tuhan. Dan itu yang nggak kita pahami. Dan bertahun-tahun kita hidup dengan kasih yang sudah ditanam. Karena begini, apapun yang sudah kita tanam, sudah tertanam dalam pikiran kita bertahun-tahun. Kita percaya itu sebagai sebuah kebenaran, sekalipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu hal yang menolong saya mengalami pewahyuan kasih Tuhan adalah ketika satu kali saya lagi sedang menyiapkan khotbah pada waktu satu sore, lalu anak kami yang bernama Jeremy, nanti dia ada di ibadah ini karena kami akan bicara nanti dengan anak-anak muda. Dia bilang, "Pak, aku capek." Dia tidur. Saya sambil siapkan khotbah pada sore itu dan dia kebetulan sekolahnya siang, pulangnya sore. Lalu saya datang dan lalu saya siapkan. Nah, waktu itu saya lihat dia tidur sangat nyenyak sekali dan saya lihat ada nyamuk di tangannya. Nah, jadi Medan itu ada istilahnya reket nyamuk, tahu ya? Kalau di sini nggak pernah ada reket nyamuk saya lihat. Karena di negara-negara tropis itu kan begitu ya. Ada nyamuk, saya mau usir itu nyamuk atau saya mau bunuh itu nyamuk. Sebelum saya lakukan, di dalam hati saya ada suatu suara berkata, "Kamu sayang sama anak kamu ya? Kamu tahu nggak bahwa kasihku kepadamu jauh lebih daripada kasihmu kepada anakmu?" Saya bilang, wow. Berkali-kali mengalami pengalaman-pengalaman yang menakutkan, tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya saya merasa gini, pewahyuan itu saya melihat bahwa ketika Tuhan wahyukan hidup saya seperti apa sebenarnya, dan Tuhan masih pakai saya bilang, "Tuhan, kalau bukan karena anugerahmu, aku nggak bisa jadi hambamu. Kalau bukan karena anugerahmu." Dulu saya berpikir karena kepintaran saya bisa ngajar, saya suka baca buku, saya ikut seminar-seminar, saya ikut segala sesuatu, saya pikir wajar saya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Saya bisa. Tapi ketika saya menyadari isi hati saya mulai berkata, "Saya nggak bisa, Tuhan. Engkau bisa tahu aku bisa berkata-kata, tapi Engkau tahu isi hatiku sebenarnya seperti apa." Karena ketika memilih raja, pada waktu itu Samuel, Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat penampilannya, tapi Tuhan melihat hatinya. Nah, jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, semua kita termasuk saya terus perlu mengalami yang namanya pemulihan akan kasih Tuhan dalam hidup kita yang tidak bersyarat itu. Nah, kalau tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan yang benar, yang sejati, kita akan mengalami banyak problem emosional. Minggu lalu istri saya cerita tentang bagaimana dia harus mengusahakan supaya dia sukses, supaya dia dikasihi orang, supaya dikasihi orang tuanya. Karena, maaf ini, mertua saya itu paling irit kasih pujian. Jadi anak-anaknya udah berusaha, tapi jarang sekali. Saudara, papa saya sudah lahir baru, cuman memang itulah yang dia terima ya. Saudara yang kekasih, memang seperti yang Pak Hesron tadi katakan bahwa papa saya itu jarang bicara ya saudara, jarang ngobrol gitu. Dia bisa kalau seandainya bangun pagi, kita ada di meja makan, itu dia cuma 1-2 patah kata. Kadang-kadang gak bicara apa-apa saudara. Jadi kita aja yang cerita ngobrol, tapi dia dengerin, nanti dia ketawa, lalu kemudian dia diam, dia denger. Pokoknya dia gak ada ngomong. Apalagi memuji saudaraku. Wah, bagi kami orang Batak itu sulit itu saudara, memuji anak sendiri. Nanti besar kepala katanya saudara. Ya, jadi itu umum dan keluarga saya juga mengalami seperti itu. Nah saudara, saya tumbuh di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Tapi saya tidak tahu kenapa kok saya pengen sekali memberitahukan kepada papa saya apa saja yang sudah saya lakukan. Prestasi apa saja yang saya sudah kerjakan. Padahal dia irit sekali memberikan pujian. Mungkin saudaraku, saya haus untuk sebuah pengakuan saudaraku. Itu sebabnya saya mengejar pembuktian diri. Dan saudara yang kekasih, ketika saya lahir baru dan masuk di dalam pelayanan, itu enggak langsung otomatis saudara hilang.
roh saya memang diperbaharui. Tapi jiwa saya itu membutuhkan proses, saudaraku. Ada proses kesembuhan di dalam jiwa saya. Saudara, itu masih saya tetap lakukan, saudaraku. Pengejaran akan pengakuan orang lain, pembuktian diri. Saya habis-habisan dengan Tuhan. Saya punya target, saudaraku, untuk pelayanan. Karena saya duluan pertama bertobat, saudaraku, dan memimpin. Saudara, Pak Hesron ini main gitar dan mengetuk pintu rumah orang lain untuk bisa ikut kebaktian. Saya kerjanya doa puasa dan khotbah, saudaraku. Jadi saudara, saya punya visi, saya punya keinginan, saya punya target nih, mesti dalam 3 tahun ke depan jumlahnya mesti sekian. Gitu saudara. Ya, karena memang saya habis-habisan juga, saudaraku, yang waktu saya masih muda, kami belum menikah. Memang pelayanannya maju, saudaraku. Berkembang luar biasa. Nginjil, saudara yang kekasih, saya benar-benar keras dengan diri saya. Dan seperti saya keras dengan diri saya keras juga dengan orang lain. Kalau orang lain gak melakukan hal yang sama, saya bisa kok, kamu gak bisa. Ukurannya adalah apa? Saya bisa, kamu juga harus bisa. Waduh, saudaraku. Kita memang waktu namanya juga anak muda ya, bisa radikal betul-betul, saudaraku. Tapi jujur, saudara yang kekasih, pertumbuhan pelayanan saya tidak diikuti dengan kesembuhan di dalam mental saya. Saya sering marah dan sebetulnya kalau saya mau katakan, saya ada mengalami depresi, saudara, stres gitu, saudara. Kenapa? Dengar ya, kalau dulu masih persekutuan, saudaraku, orang datang ke dalam ibadah gitu, saudaraku ya, masih di depan rumah saya, saudara. Jadi saya bisa lihat berapa orang yang datang, saudaraku, saya akan hitung. Waduh, kalau jumlah jemaat pada waktu itu banyak, rasanya, saudaraku, saya seneng banget. Waduh, luar biasa, saya rasakan Tuhan itu baik dan sebagainya. Tapi kalau satu waktu tertentu hujan atau apa, saudara, mereka nggak datang. Kenapa sih orang nggak mau bayar harga? Gitu loh, saudaraku. Saya nih orang yang bayar harga, saya yang habis-habisan. Kok kamu nggak bisa ikutin sih? Saya banyak menuntut orang lain, saudaraku. Karena saya juga menuntut diri saya harus sempurna. Gitu. Harus capai targetnya, saudara. Saudara yang kekasih, saya masuk dalam pernikahan. Sama seperti saya menuntut diri saya juga menuntut suami saya, saudara. Si lambat ini gitu, saudara. Ya, saya memikirkan bahwa saya tuh kayak kuda gitu loh, saudaraku. Sedangkan suami saya kayak siput gitu loh, saudara. Tapi tenang, udah berhasil dijinakkan kok. Iya benar, saudaraku. Jadi 7 tahun pertama pernikahan kami itu penuh dengan konflik, saudaraku. Enggak bisa nyatu. Saudara yang kekasih, dan berkali-kali saya ngomong sama dia, udahlah kita pisah aja lah gitu, saudara. Kita cerai, kita pisah. Padahal udah Pak Edi Leo, Bapak rohani kita waktu itu udah beritahu, nggak boleh perkataan cerai keluar dari mulutmu. Nggak boleh. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan manusia. Tapi itu sering keluar. Satu kali mungkin dia kesel, ayo naik mobil. Dibukanya mobil, pintu mobil, dia suruh saya saudara naik ke atas mobil, saudaraku, dan kemudian dia mulai jalan, saudaraku, di depan rumah papa saya. Dia bilang, turun kamu, katanya, saudaraku. Saya nangis. Ternyata itu cuman apa, saudaraku ya? Gertak sambal ya? Gertak sambal rupanya, saudaraku ya. Wanita-wanita ini memang perlu kita bertobat, ibu-ibu ya. Banyak gertak sambalnya gitu loh, saudara ya. Jadi waktu itu saya nangis dan sebagainya. Dan saya sering katakan, ya sudahlah, ayo kita balik lagi gitu. Jadi saudara yang kekasih, itu hidup saya di masa yang lalu. Tidak tidak seperti apa yang saya pikirkan. Saya berpikir kalau orang udah maju pelayanannya, pastilah urapan Tuhan, kasih Tuhan, waduh, melimpah atas dia. Pastilah juga, saudaraku, mentalnya sudah disiapkan. Pastilah, saudaraku, kehidupannya benar.
ternyata banyak juga saudaraku, saya lihat saudaraku hamba-hamba Tuhan. Teman-teman saya, maaf saudara yang kekasih. Ketika mereka menghadapi persoalan dengan jemaatnya, dia bisa lempar gelas. Waduh, kaget kan saudara? Nggak sejalan dengan pertumbuhan jemaatnya, pertumbuhan pelayanannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya Yesus bisa mampu melewati semua itu? Satu kali Yesus dibawa oleh roh, firman Tuhan katakan, ke padang gurun. Dalam Matius berapa itu saudaraku? Matius 4 ya. Iya, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudaraku dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Tapi iblis gak berdaya. Ada 4 saudaraku godaan yang ditawarkan oleh iblis. Yang pertama itu adalah godaan pembuktian diri. Kita gak bisa sempat baca ya. Itu yang pertama, godaan pembuktian diri. Yang kedua, godaan popularitas. Yang ketiga, godaan kepemilikan. Yang keempat, godaan kenyamanan hidup. Yesus, saudara yang kekasih, gak jatuh dalam godaan itu. Kenapa sih saudara? Kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ini banyak jatuh dalam godaan pembuktian diri. Popularitas, kepemilikan, kenyamanan hidup. Kenapa saudara? Karena Yesus mengenal kasih Bapaknya. Ini dasar saudaraku. Saudara, dia gak perlu membuktikan diri kepada Bapa. Karena dia tahu Bapaknya mengasihi dia. Dia gak harus populer saudaraku. Kalau dia mau tujuannya mencari pengikut udah banyak banget saudara. Saudaraku yang kekasih. Tapi semua itu tidak bisa membawa Yesus itu saudara yang kekasih melupakan Bapa. Karena dia mengenal kasih Bapa. Saudara yang kekasih, kenapa Yesus mampu melewatinya? Godaan yang berikutnya yang paling membuat kita saudaraku kadang-kadang begitu hancur. Saudara, hari ini saudara yang kekasih. Kita bisa dipuji oleh orang lain. Tapi di lain waktu, dia bisa memburukkan kita. Betul gak saudara? Bisa hari ini saudaraku, kita benar-benar seperti kita dikasihi. Seperti kita diterima. Tapi ada waktu tertentu, sepertinya kita benar-benar ditolak saudaraku. Dan waktu kita tanya barangkali atau mungkin kita selidiki, orang itu gak merasa seperti itu saudaraku. Tapi ada waktu-waktu tertentu saudaraku. Dan kenapa kita sangat peduli dengan opini orang lain terhadap diri kita? Kita sangat berurusan gitu saudaraku. Apa pendapat dia tentang saya? Apa opini orang lain tentang hidup saya? Saudara, Yesus bisa lewati saudaraku. Dengar. Yesus satu kali dielu-elukan di Yerusalem. Dia disambut meriah luar biasa saudaraku. Dan dirinya diizinkan saudaraku. Untuk disambut dengan apa saudaraku ya. Dengan kalau kita katakan sekarang tuh karpet merah saudaraku. Dia naik di atas keledai muda saudaraku. Daun-daun palem saudaraku. Diberikan kepada dia. Tanda saudaraku, inilah hosana bagi anak Daud. Penuh dengan kemuliaan. Oh, Yesus naik di atas keledai muda. Dan semua orang saudaraku mengeluh-elukan Yesus. Tapi 5 hari sesudah itu Yesus disalibkan oleh orang-orang yang sama. Orang-orang yang tadinya mengeluh-elukan Yesus. Hosana bagi anak Daud. Hosana Raja Kemuliaan.
orang-orang itu juga yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Ini yang paling banyak sekali yang membuat kita hancur, saudaraku. Kenapa? Dia dulu mengasihi saya, lalu sekarang saya dikhianati. Kenapa? Orang itu dulu menerima saya, kami menjadi sahabat baik. Sekarang saya ditolak. Itu banyak orang gak mampu terimanya, saudaraku. Kenapa saya? Kenapa saya? Ada apa dengan saya? Kegagalan apa? Dia terus mencari, saudaraku. Mungkin ada pemberontakan, tapi jauh dalam lubuk hatinya, saudaraku, dia hancur. Yang kedua, Petrus berkata kepada Yesus, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Murid-murid yang lain boleh pergi meninggalkan engkau, tapi aku enggak. Belum 24 jam. Ketika seorang anak kecil, saudaraku, berkata, bukankah ini orang termasuk bagian dari Yesus? Bukankah dia ini muridnya? Oh enggak, saya enggak kenal siapa itu. Saya enggak kenal Yesus. Dan Yesus tahu ketika dia dikhianati. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi Yesus mampu berdiri. Dan dia melawat Petrus, saudaraku. Mengampuni orang-orang yang mengkhianati dia. Kasih yang seperti itu adalah kasih yang punya alasan. Kenapa dia mampu melakukannya? Ini bukan karena kita pikir, oh dia Tuhan, dia mampu. Saudara, ingat ya, Yesus dibaptis pada usia 30 tahun. Ya, kita baca di dalam firman Tuhan di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya, waktu Yesus dibaptis, apakah dia sudah melakukan sesuatu? Belum, Bapak Ibu. Yesus belum melakukan apapun. Dia belum melakukan tanda mujizat apapun. Dia belum berbuat apa-apa, saudaraku. Dia belum melakukan apa-apa. Tapi Bapa berseru, apa dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yesus benar-benar tahu Bapa mengasihi dia. Jadi ketika saudara mengenal kasih Bapa, gak perlu ragu, saudaraku. Orang mau mengkhianatimu, orang mau meninggalkan engkau, hari ini dia bisa baik. Tapi di lain waktu, dia punya opini yang buruk tentang hidupmu. Hidupmu tidak bergantung kepada opini orang lain. Kau hidup karena kau seorang pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Uang $100 ketika saudara remuk-remukkan, dimasukkan ke dalam tong sampah, saudaraku. Ketika saudara ambil lagi, nilainya berapa? Tetap 100. Saudara berada di lumpur yang paling kotor, yang buruk sekalipun. Nilai harga diri saudara tidak berkurang di hadapan Bapa. Ini yang kekristenan harus tahu, saudaraku. Kalau kita nggak paham ini, saudaraku, kita akan up and down. Ketika orang-orang, mungkin gembala kita bisa satu kali lemah. Teman kita satu komsel mungkin satu kali. Dia lupa saudara ulang tahun gitu loh, saudara. Dia nggak telepon saudara ketika saudara habis-habisan anakmu sakit.
Padahal waktu anaknya menikah mungkin atau sakit dan sebagainya, saudara benar-benar kasih perhatian. Kenapa ya? Ada apa dengan dia? Ada apa dengan saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Akhirnya datang ke gereja, saudaraku. Kalau bisa jangan satu matahari dengan dia, saudaraku. Nah itu saudara. Jadi kekristenan kita tuh bergantung kepada apa? Bergantung kepada orang lain. Kasih Allah itu kita ukur dengan perbuatan kita. Kalau kita betul-betul tahu seperti apa Bapa mengasihi kita. Saudara, Pak Hesron 2 kali ya di jemaat kita itu dikhianati. Mungkin belum bisa cerita. Ditodong lagi cerita ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada 2 hal di mana kita menaruh fondasi kehidupan kita. Yang pertama, fondasi yang benar adalah kita menaruh hidup kita itu berdasarkan apa kata Tuhan tentang kita. Ya, apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Ya, yang kedua adalah baru apa yang kita lakukan kepada Tuhan, betul nggak? Apa yang Tuhan lakukan bagi saya? Lalu berikutnya adalah apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Ya, jadi ini dua-dua penting. Tetapi kita kerap membaliknya, apa yang kita lakukan bagi Tuhan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Nah, ini persoalan terbesar kita. Makanya ketika seseorang pensiun, dia merasa dirinya nggak berharga lagi. Karena udah nggak ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain. Gitu. Makanya orang pensiun, ada sindrom pensiun itu rasanya, ya aku nggak dihargai lagi. Aku nggak. Nah sama seperti istri saya dulu ya. Karena dia dulu memang yang duluan bertobat, bahkan saya dilayani sama dia. Ya, saya jadi waktu masa-masa persekutuan kami waktu itu, kerjaan saya selain menjemput jemaat ibadah, menjemput dan mengantar pembicara pulang. Jadi Pastor kayaknya punya pengalaman. Jadi dari follow up jadi follow me, kan kira-kira begitu. Nah jadi istri saya memang dulu rasa berharga itu sangat penting buat dia. Jadi kalau begitu terjadi split di mana saya udah naik, dia udah mulai berkurang perannya, kalau nama dia nggak disebut, waduh, itu pulang ke rumah kita bisa berantem itu. Bilang kok aku nggak disebut namanya, loh saya mana tahu. Masa saya harus mengatakan kepada jemaat, sebutkanlah namanya. Ya mereka menyebutkan nama Tuhan kan. Jadi itu kerap kali jadi konflik kita. Padahal kita pembicara, kita pengkhotbah dan lain sebagainya. Kita orang-orang yang berrohani. Sekali lagi, itu tidak menjamin pemulihan hati kita. Itu lewat proses yang panjang Bapak Ibu. Saya secara pribadi ngalaminya ya, umur 52 tahun. Saya umur bertobat umur 20, jadi hamba Tuhan umur 28, umur 52. Di umur 52 itu ulang tahun saya panggil anak saya yang ketiga karena waktu itu Yowan dan Abdiel sudah ada di sini, saya panggil Jeremy. Jeremy, kamu bisa bicara apa saja kepada jemaat. Dia bilang begini, Pak, sekarang sudah jelas, mana bapak, mana anak. Wow. Rupanya selama ini nggak jelas. Bapak memang bapak, badannya bapak. Sebutannya bapak, tapi sama aja kok jiwa kita, emosi kita sama aja. Aku cepat ngambek, bapak juga cepat ngambek, bahkan mungkin bapak lebih kanak-kanak. Loh, anak kita kan bisa melihat diri kita, betul nggak? Kita ini bapaknya, tetapi secara emosi, saya bisa memiliki emosi kanak-kanak. Saya berusia 52 tahun, tetapi setiap tahun saya cuma 1 tahun aja. Karena usia kita bertumbuh, tubuh kita bertumbuh, otomatis enggak? Tapi jiwa kita enggak otomatis loh. Kalau Bapak Ibu menolak untuk diproses Tuhan, sama saja. Dari tahun ke tahun. Saya bersyukur, saya bilang, puji Tuhan umur 52 tahun. Kalau sampai kita innalillahi gimana? Kita enggak diproses-proses. Ini enggak ada hubungannya dengan masuk surga. Masuk surga percaya Yesus masuk surga, betul enggak? Yeah. Orang yang di sebelah Yesus enggak sempat diproses. Masuk surga enggak? Tetapi dampak kita dalam kehidupan kita, Yes. nah itu dia persoalannya. Yeah.
Dampak kita kepada anak-anak kita, dampak kita kepada istri kita, dampak kita kepada pelayanan kita, dampak kita kepada orang lain. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, tidak ada waktu terlambat. Selama kita masih diberi nafas, itu artinya orang masih bisa melihat perubahan hidup kita. Dan perubahan terbesar hidup kita itu dimulai dengan apa? Perubahan jiwa kita. Karena roh kita udah sempurna. Yes. Udah dimateraikan. Kapan saya ngalamin perubahan seperti kata istri saya? Ketika saya 4 kali ngalamin pengkhianatan sebenarnya. Pengkhianatan pertama nggak terlalu terasa. Pengkhianatan kedua nggak terlalu terasa. Pengkhianatan ketiga dan keempat itu paling terasa Bapak Ibu. Yang ketiga Tuhan bilang begini, "Hei, orang ini akan keluar dari jemaatmu." Saya bilang, "What?" Itu seperti audible. Saya bilang, "Ma, kita temuin orang itu, Ma. Tuhan bilang dia mau keluar dari sini." Istri saya bilang gini, "Masa iya?" "Iya, ayolah." Kami temuin, kami makan. Kalian mau keluar ya dari gereja ya?" "Oh enggak lah Pak, Bapak kan Bapak Ibu kami." Wah bla 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 bla. Dan istri saya bilang, "Kan gak betul." 2 minggu setelah itu dia keluar. Di satu sisi saya kagum kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih tahu. Tapi di satu sisi saya sedih. Yang dikasih tahu Tuhan itu yang gak enak. Dia bawa jemaat, itu kita waktu itu ibaratnya di hotel loh Bapak Ibu. Dan dia bawa hampir sebagian besar. Dan dikasih tahu hari Minggu, hari Sabtu. Saya pernah ngalamin stres tahun 2004. Dan Tuhan ajar saya, jadi saya lebih baik menghadapi stres pada waktu itu. Jadi ternyata Bapak Ibu kalau kita mau belajar, banyak sekali pelajaran kita bisa dapat dalam hidup ini, betul nggak? Saya nggak ngalamin stres yang seperti 2005 saya stres. Tsunami terjadi di Indonesia 2004, 2005 saya mengalami tsunami pribadi. Tanah nggak goncang, tapi saya yang goncang. 8 bulan saya nggak khotbah. Kalau bisa tidur 1 jam 1 hari itu udah mujizat. Takut mati. Sampai mama saya bilang begini, "Apa ada kayak gini pendeta?" "Engkau pendeta tapi kau takut mati." Saya kena panic attack. Wah, itu di sini bisa keringatan, di sini enggak. Itu banyak sekali bercampur aduk di sini. 8 bulan kemudian saya sembuh. Istri saya bilang begini, "Papa yang sekarang beda dengan papa yang dulu." Puji Tuhan. Jadi jangan bilang begini, "Aku udah berubah." Tanya istrinya. Ya, selalu waktu ngomong ini terus terang aja ngomong sama Pak Agus. Saya tanya, "Bu, gimana Bu?" Kan check and recheck. Kalau dibilangnya memang mau-maunya aja, berarti dia mau-maunya aja kan? Mesti tanya istrinya. Jadi setiap kali tanya dia ngomong, saya tanya, "Gimana Bu?" Jadi nggak bisa bohong ya. Jadi kalau mau tanya, jangan suami, "Oh kami luar biasa." Tanya istrinya. Ya. Biasa-biasa Pak. Kalau gitu kita nanti Pak, habis ini pertemuan Pak ya, ajak makan siang Pak sekalian. Yang istrinya bilang biasa-biasa saja kayaknya perlu dikonseling. Maksudnya suaminya yang dikonseling gitu. Dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Oke, jadi setahun habis itu, di akhir tahun Tuhan bilang begini, "Kamu tahu yang ini mau keluar lagi." Saya bilang, "Yang benar dong Tuhan, kau ngasih tahu tapi yang seram-seram." Benar loh Bapak Ibu. Gak berapa lama orang itu keluar lagi bawa jemaat juga, yang tadi juga bawa jemaat. Waktu itu kita mau membangun. Saya udah hopeless. Saya nggak bisa buat apa-apa lagi. Rasanya semua apa yang saya tahu itu sirna, semuanya nggak ada apa-apanya. Sekarang tinggal saya sama Tuhan. Saya udah nggak semangat pelayanan. Tiap hari kerja saya baca Alkitab dan tulis apa yang Tuhan katakan lewat Alkitab. Satu-satunya sahabat sejati saya pada waktu itu ada hanya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami seperti itu. Tuhan bilang, "Kau sabat." Banyak berdiam diri. Jujur saja Bapak Ibu, kalau pengkhotbah seperti kita, seperti Pak Sam, seperti Pak Nicholas, selalu berusaha memberkati orang lain. Tapi kapan kita? Ada waktunya kita harus berdiam diri. Yesus saja ada di padang gurun, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Paulus aja ada di padang gurun Arab sebelum dia dipakai Tuhan lagi. Jadi ada waktunya bersendirian. Kalau orang kayak saya ini pegang mic, nggak berhenti-berhenti nanti.
Udah jam berapa ini? Tapi ada waktunya saya berhenti. Disitulah saya baru menyadari kondisi jiwa saya. Dan dari situlah titik balik. Saya menyadari betapa buruknya hubunganku dengan anak-anak. Disitulah saya baru menyadari saya harus minta maaf kepada anak-anakku. Disitulah saya baru menyadari bisa menerima anak-anakku dengan segala kelemahannya. Disitulah aku baru belajar tentang kasih Kristus yang tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita. Pribadi kita Tuhan kasihi, tapi perbuatan kita belum tentu Tuhan sukai. Kenapa Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib? Menebus perbuatan-perbuatan kita. Supaya kita dibenarkan. Supaya yang salah itu dibenarkan oleh Tuhan. Kita bukan orang benar, tetapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Sehingga kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sejak itulah juga belajar bagaimana menerima kekurangan istri saya, kekurangan anak-anak saya. Bahkan ketika disitulah saatnya anak saya berani menceritakan semuanya kegagalannya. Yang dulu saya nggak siap. Kalau dulu saya diceritakan, dia bilang, begini anak pendeta. Sebelum terjadi pemulihan, kita harus siap kembali ke titik yang paling awal di mana kita ada. Dari sanalah Tuhan tuntun kita untuk pulih secara pribadi. Dan ketika kita pulih, kita akan bisa menolong keluarga kita pulih. Di sanalah akan kita mengalami hadirat surga di bumi. Yes. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada hari ini kepada Bapak Ibu, bagaimanakah Bapak Ibu mendefinisikan diri Bapak Ibu? Kalau saya tanya hari ini, Pak Roni, siapakah Pak Roni? Kalau saya tanya, Pak Agus, siapakah Pak Agus? Kalau saya tanya, Pak Sintoro, siapakah Pak Sintoro? Siapakah kita? Siapakah saya? Kalau saya ditanya dulu, siapakah kamu? Saya seorang pendeta, saya seorang pengkhotbah, saya seorang pengajar. Tapi kalau ditanya saya sekarang, siapakah kamu? Saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. That's it. Cukup. Ketika orang tidak mengasihi saya, tapi saya masih punya seseorang yang mengasihi saya. Yes. Siapakah saya? Saya adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Apapun profesi saya, itu adalah profesi saya. Tapi identitas saya adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu.